Radio Pikonane, saluran informasi, pendidikan, dan hiburan. Mengudara di gelombang FM 107,8 dan 1278 AM. Selamat pagi pendengar dari Pegunungan Anjelma, Distrik Kurima, Yaukimo Papua. Radio Pikonane FM 107,8 MHz akan menemani Anda dengan tips pertanian, tips kesehatan, dan informasi terbaru dari KBR 68H. Sebagai pembuka, satu lagu daerah akan kami putarkan untuk Anda. Radio Pikonane adalah radio komunitas yang didirikan oleh perkumpulan atau masyarakat di Anjalma. Radio ini didirikan pada tahun 2007. Radio Pikonane ini sendiri diambil dari nama pikon yang merupakan alat musik tradisional masyarakat Kurima. Pikon itu sendiri alat musik dan ane itu adalah suara yang dihasilkan alat musik tadi. By the hand of the Almighty, we forward in this generation, triumphantly. Ceritanya memang waktu itu peresmiannya sangat ramai karena hampir 5 sampai 6 distrik yang berada di sekitaran distrik Kurima selaku distrik tua semuanya berdatangan hanya untuk melihat sesuatu yang menurut mereka itu baru. Mereka juga punya harapan bahwa radio ini bisa menjadi media yang terbesar. Jadi mereka datang bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi mereka datang untuk melihat sudah ada perubahan yang terjadi. Karena di tempat ini bisa ada radio, bisa ada lampu, dan itu menjadi motivasi bagi mereka untuk memacu mereka bagaimana tempat mereka juga bisa ada seperti itu. Karena ada mikrohidro ini, dia bisa hidupkan radio. Radio itu bisa dengar masyarakat dengar siaran, terus hiburan. Terus ada mikrohidro itu masyarakat desanya namanya dapat penerang. Terus bisa lihat berita yang jauh-jauh di sana terjadi kejadian di Jakarta di mana-mana. Bisa di luar negeri sampai Amerika pun bisa dapat. Ini air sudah normal. Karena dia terputar, mesinnya bagus, berarti air sudah normal. Normal dan lampu bisa menyala baik. Ya. Mesin otomatis. Itu baru strom jalan. Jalannya sudah strom mulai jalan, sudah mulai panas. Waktu itu di desa Anjalma, yang dikenal dengan Anjalma Kampung, itu banyak warga yang meninggal. Dan menurut Pak Tawarik, itu ada kaitannya dengan lampu itu, dengan air. Mungkin bukan lampu tapi air. Karena mungkin saat pembangunan itu, mereka yang menerima uang ganti rugi itu, tidak memberikan korban berupa darah babi ataupun darah ayam ke tempat itu. Tapi sebenarnya untuk radio dengan
pihak masyarakat itu tidak ada masalah sama sekali. Itu hanya antara kepala suku dan warganya. Imbasnya ke radio, ya itu yang disesalkan. Kenapa harus imbasnya ke radio? Sementara urusan radio dengan masyarakat sudah selesai. Ada orang bilang itu gara-gara lapar. Tapi ada yang ya bilang itu musim sakit. Tetapi mereka hanya pikir untuk ini masalah ini kami belum parang ini belum pernah lihat sampai barang ini datang radio lagi itu lagi panjang-panjang naik. Mungkin lampu ini jalan ini ya. Ya itu hanya mereka ya sangka ke situ, bukan betul tidak. Keterangan yang kemarin saya sampaikan itu kita juga. Kalau dengan Pak Kores, pendekatan yang dilakukan diberi pengertian segala macam. Kalau untuk saya sendiri pendekatannya saya mengancam. Saya bilang kalau dalam 1 bulan atau 2 bulan ini lampu tidak dinyalakan, jangan pernah menyesal kalau radio ini dipindahkan ke tempat lain. Itu aja. Dan memang tanggapan mereka waktu itu semuanya pada menyalahkan. Wah, radio ini sudah ada di sini. Sampai kita sudah banyak tamu, banyak apa yang datang ke sini hanya untuk melihat radio. Kalau radio ini dipindahkan ke tempat lain, kita mau jadi apa? Makanya saya bilang silakan berpikir apa mau pilih radio ini mau dipindahkan apa tetap di Anyelma. Kalau tetap di Anyelma, nyalakan itu lampu. Pendengar, menjaga kebersihan dalam rumah atau tempat tinggal sangat penting dilakukan, terutama bagi Anda yang tinggal di dalam Honai. Biasakanlah untuk selalu mengganti rumput atau salaka yang sudah kering. Masalah sepele, masalah mandi. Ini emang daerah tempat dingin, jadi mandi itu susah. Jadi banyak datang dengan masalah kulit itu banyak. Jadi kalau sudah datang dengan masalah kulit baru dikasih tahu mandi pakai sabun. Kalau emang dingin ya paling sesehari mandi siang-siang. Yang penting tetap dalam sehari ada mandi paling gitu. Terus masalah minum air masak itu setengah mati. Kita kasih tahu juga susah. Dia bilang ya lebih enak air dingin dok, lebih seger air dingin. Jadi ya gitu lah dikasih tahu ya kayak gitu. Setelah sakit baru dikasih tahu iya ya sudah. Baik pendengar, selepas lagu tadi kita telah mendengarkan beberapa tips informasi kesehatan dan kali ini saya mengajak mendengar semuanya khususnya para warga tani untuk kita menyimak bersama beberapa tips mengenai pertanian dan kali ini saya coba pilihkan satu topik menarik tentang budidaya wortel atau cara menanam wortel yang baik. Waktu tidak ada radio itu hasilnya itu rugi, wortel terlalu rugi, terus harganya tidak diuntung begitu. Dari kita ada radio, lewat radio ini kita bikin kelompok ini terus bawa wortel itu sesuai dengan jadwal. Misalnya hari Senin itu gereja ini bawa, hari Selasa gereja ini bawa, hari Rabu gereja ini bawa. Kalau jadwal pelanggaran jadwal gereja lain punya gereja lain bawa itu disuruh denda. Sekarang saya akan cuma membacakan satu buah berita panggilan yang berasal dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yahukimo. Berita panggilan ini ditujukan kepada para guru yang sudah meninggalkan tempat tugasnya selama 1 tahun bahkan lebih hingga 10 tahun. Isi panggilan diharapkan kepada para guru yang sudah meninggalkan tempat tugasnya selama 1 tahun dan lebih, diharapkan untuk kembali ke tempat tugasnya masing-masing pada kesempatan pertama. Kami di sini guru bisa datang dulu di sini aktif. Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Tetapi lihat karena di sini tidak ada perumahan guru. Perumahan guru itu semua terbakar, pemerintah mereka tidak diperhatikan. Pemerintah tidak perhatikan, tidak dibangun kembali sehingga sekolah mereka juga tidak mau datang ke sini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu gedung sekolah juga tidak benar.
gedung sekolah cuma 3 ruangan saja. Sekolah ini bukan baru, tidak. Sekolah ini dibuka itu pada waktu Belanda. Selamat pagi. Anak-anak, teman-teman yang belum hadir, hari Senin sampaikan ya. Hari Senin harus aktifkan kembali seperti biasa. Jadi teman-teman yang tidak masuk itu kasih tahu. Dari adik-adik itu semua disiarkan juga. SD Imperial Angelma sekolah tidak berjalan baik dan guru tidak aktif, kepala sekolah tidak aktif sehingga guru tidak aktif sehingga sekolah tidak berjalan baik. Itu dari Pikonane pernah disiarkan juga. Masalah kondisi sekolah dan guru-guru ini, saya sendiri sakit hati. Karena kebetulan bapak saya itu guru, orang yang pertama membuka tempat ini. Jadi saat mendengar ada guru yang datang mengeluh, aduh, di sekolah kami itu sudah 10 tahun guru-gurunya meninggalkan tempat itu, tepatnya di desa Ibiroma. Dan ini tahun yang ke-11, belum ada proses belajar mengajar sama sekali. Pendapat keterampilan yang lebih baik lagi. Harus keterampilan lebih baik lagi, itu anak-anak harus keterampilan moral, ya, moral. Kemudian waktu itu setelah masalah sekolah yang tutup ini disiarkan di KBR dan menjadi perdebatan yang sangat seru, akhirnya kepala dinas mengeluarkan suatu keputusan atau pemanggilan bagi guru-guru yang sudah meninggalkan sekolah baik 1 sampai 10 tahun atau bertahun-tahun untuk kembali ke tempat tugas dengan catatan bahwa jika guru-guru tersebut tidak kembali akan dikenakan sanksi administratif. Dan ini rupanya sangat menyentuh hati masyarakat yang berada kalau kita di sini kita lihat di balik gunung, itu di distrik Anggruk itu mereka jalan sampai 4-3 hari. Hanya datang untuk ke Pikonane, minta tolong untuk dibuat berita pemanggilan tanpa ongkos apa. Mereka minta tolong buatkan berita panggilan agar guru-guru kami yang berada di sana juga kembali ke tempat tugas. Dan saat itu kami menyanggupi karena yang ada di pikiran saya saat itu, apa gunanya uang hanya 15.000 kalau anak-anak yang di sana itu tertinggal lebih jauh. Jadi dengan itu, dan saya bersyukur sekali karena dari berita pemanggilan itu sekarang Anjelma yang tadinya memang sudah hampir setahun juga mogok, udah mulai bisa berjalan. Kemudian Wanem sekarang sudah berjalan dengan normal, juga yang ada di atas gunung Wuklik juga sudah berjalan normal. Sekarang yang masih menjadi persoalan hanya satu itu di Ibiroma. Sementara di Anggruk sendiri pun dari hasil itu sudah ada beberapa guru. Dan saya bersyukur sekali bahwa kepala sekolah itu sudah bisa kembali ke tempat dan beberapa guru juga sudah bisa ke tempat. Kebetulan kemarin saat ketemu di Wamena, masih tempat jabat tangan, saya tanya, oke, sekolahnya sudah jalan. Baik pendengar, beberapa informasi menarik tentang kesehatan dan juga pertanian sudah kami hadirkan untuk menemani Anda semuanya. Dan sebelum mengakhiri jumpa kita di sore hari ini, saya akan menghadirkan satu tembang cantik untuk menemani Anda semuanya. Saya berharap bahwa tembang ini bisa menjadi penyemangat bagi Anda untuk terus beraktivitas di sore hari ini. Untuk Anda semuanya, selamat sore dan sampai jumpa.